Halo sahabat BPJS Kesehatan, salam untuk Anda dan salam untuk keluarga. Oke, di video kali ini saya akan berbagi peraturan pemerintah yang terbaru. Yang mana kenapa harus peraturan ini saya sampaikan lagi? Karena pada video saya yang sebelumnya, video yang di atas ini, saya pernah menjelaskan kalau peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri yang mendaftar BPJS Kesehatan jika merasa keuangan tidak stabil, saya waktu itu pada video ini saya sarankan untuk memilih saja kelas 3. Alasannya kenapa? Karena peraturan pada waktu itu jika pasien masuk rumah sakit dan mengalami perawatan rawat inap, dan pada saat itu pasien merasa tidak nyaman di kelas 3, pasien bisa memilih untuk naik satu tingkat, misalnya dari kelas 3 naik ke kelas 2 kalau pasien memilih kelas 3 pada waktu pendaftaran BPJS itu. Nah, jadi pada waktu itu peraturan itu berlaku ya. Nah, yang saya mau sampaikan di saat ini peraturan itu sudah terbalik. Dasar hukumnya itu ada pada Permenkes yang terbaru nomor 3 tahun 2023. Jadi peraturan yang sebelumnya pasien bisa naik satu tingkat, yang dari kelas 3 bisa naik ke kelas 2, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi peraturan itu sudah ditiadakan. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar BPJS Kesehatan segmen mandiri, silakan lebih pandai-pandai lagi memilih kelas, karena untuk merubah kelas itu kan kita butuh 1 tahun penggunaan BPJS dulu baru kelasnya bisa dirubah kan. Jadi kalau misalnya pasien memilih kelas 3, contoh untuk peraturan yang terbaru ini, pasien memilih kelas 3 terus dengan harapan jangan sampai dia berpikir peraturan yang sebelumnya itu masih berlaku, masuk rumah sakit rawat inap dengan harapan sudah nanti pada saat kita sudah di ruangan baru kita mengajukan untuk naik satu tingkat saja. Stop, karena memang peraturan yang itu sudah tidak ada lagi. Jadi sebelum memilih kelas pada saat pendaftaran BPJS segmen mandiri, teman-teman berpikir secara matang, ini mau pakai kelas 3 atau mau pakai kelas 2 atau mau pakai kelas 1. Sehingga pada saat teman-teman mengalami perawatan rawat inap tidak mengalami kendala atau hal-hal yang tidak inginkan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Terus pertanyaannya bagi kelas 1 dan kelas 2 apakah tidak bisa naik satu tingkat? Oke, jadi peraturan itu hanya berlaku bagi peserta kelas 3, perawatan kelas rawat kelas 3. Tetapi bagi peserta BPJS Kesehatan dengan kelas perawatan kelas 2 dan kelas 1 itu masih bisa melakukan naik satu tingkat, dari kelas 2 misalnya naik kelas 1 atau kelas 1 naik lagi satu tingkat, masih bisa. Jadi peraturan ini ditetapkan hanya untuk peserta dengan peserta yang memiliki kelas 3 atau peserta BPJS Kesehatan yang memiliki kelas rawat kelas 3. Oke. Kalau ada yang bertanya, kenapa pemerintah melakukan peraturan seperti itu atau menerbitkan peraturan seperti itu atau menetapkan peraturan seperti itu? Saya sendiri pun tidak tahu. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin evaluasinya pemerintah itu karena yang pertama begini, teman-teman. Kalau segmen PBI yang bantuan pemerintah kan, bantuan pemerintah juga kan kelas 3. Nah, bantuan pemerintah contoh, bantuan pemerintah itu saja kan ya kita sudah dikasih gratis ceritanya kan. Ya, sementara untuk yang segmen mandiri yang iurannya dibayar tiap bulan. Teman-teman tahu, iuran BPJS segmen mandiri yang sebenarnya itu adalah 42.000 untuk kelas 3. Tetapi selama ini kan peserta hanya membayar 35.000. Pertanyaannya 7.000 itu dikemanakan? Nah, 7.000 itu pemerintah yang membayarkannya. 7.000 itu sudah disubsidikan oleh pemerintah. Jadi iuran BPJS kelas 3 yang sebenarnya itu adalah 42.000, tetapi pemerintah yang membayar 7.000-nya sudah disubsidikan oleh pemerintah. Jadi menurut saya peraturan untuk tidak lagi bisa naik satu tingkat pada kelas dari kelas perawatan kelas 3 ke kelas 2 mungkin karena evaluasinya bahwa pemerintah sudah mensubsidikan. Jadi tidak perlu lagi peraturan itu diadakan. Jadi mungkin lewat pertimbangan-pertimbangan itulah mungkin pemerintah mengambil kesimpulan seperti itu, sehingga Permenkes nomor 3 tahun 2023 ini dia menetapkan aturan demikian. Oke teman-teman, jadi saran saya bagi teman-teman semua, pada saat mendaftar BPJS Kesehatan, teman-teman tetap berpikir terlebih dahulu, tetapkan secara matang mau pilih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Tetapi ingat, poin utama tetap
utamakan penghasilan kita atau pendapatan kita, supaya kebiasaan-kebiasaan yang suka menunggak sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya itu jangan setiap saat terjadi kan teman-teman. Kasihan kan kalau seandainya kita tidak membayar, terus pada saat kita jatuh sakit, ya kemudian kita masuk rumah sakit, ternyata tagihan kita ada. Kalau sedikit ya oke, tetapi kalau banyak, pada saat itu kita tidak memiliki uang, ya mau bagaimana, tidak bisa, tetap harus membayar tagihan dulu. Setelah itu teman-teman juga tetap dikenakan denda. Jadi jangan lupa peserta BPJS Kesehatan tidak terlepas dari tagihan dan denda. Oke teman-teman. Jadi kalau sudah terlambat membayar iuran, otomatis teman-teman sudah siap ada dalam masa denda, masa 45 hari yang akan teman-teman lewati. Jika dalam masa 45 hari itu ada yang masuk rumah sakit dengan perawatan rawat inap, maka teman-teman pasti akan dikenakan denda. Dendanya itu bukan dibayarkan pada saat pembayaran tagihan, tetapi dendanya itu akan dihitung oleh pihak rumah sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku, perhitungan nilai NCBJS yang sudah ditetapkan. Oke teman-teman, jadi sekali lagi sudah tidak bisa lagi pindah kelas dari kelas 3 naik 1 tingkat, tetapi kelas 2 masih bisa naik ke kelas 1, dan kelas 1 masih bisa naik ke kelas yang di atas, misalnya VIP. Oke teman-teman, memang ada beberapa orang yang sebelumnya itu mereka juga sempat komplain untuk peraturan ini kan. Iya, karena sebelumnya mereka memilih kelas 3 dengan harapan bahwa seperti peraturan yang sebelumnya mereka bisa naik ke kelas 2 misalnya pada suatu ketika mereka masuk perawatan rawat inap begitu. Tetapi sekarang kan sudah tidak bisa. Jadi mereka mulai berpikir lagi untuk bagaimana mau tetap di kelas 3 atau mau naik di kelas 2. Sementara iuran kelas 2 teman-teman sendiri tahu bahwa 100.000. Jadi kalau dalam anggota keluarga yang terdaftar misalnya ada 5 orang atau 4 orang, berarti 1 bulan teman-teman sudah tahu berapa budgetnya. Oke teman-teman, karena memang yang bisa pindah kelas yaitu hanya kelas 1 dan kelas 2 yang bisa naik 1 tingkat. Kelas 3 sudah ditiadakan. Jadi bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, walaupun peraturan-peraturan BPJS Kesehatan itu setiap saat berubah, tetapi saya harap teman-teman yang pengguna BPJS Kesehatan harus tetap mengupdate informasi, biar peraturan-peraturan terbaru itu jangan dia menjadi sesuatu yang baru bagi kita, sehingga nanti timbul masalah pada saat kita mengalami pengobatan. Ya, saya rasa apa yang saya maksud teman-teman bisa paham. Karena kan kebanyakan begitu. Kalau kita tidak tahu pasti kita ngamuk-ngamuk gitu. Jadi pentingnya mengetahui sebuah informasi, apalagi sebagai peserta BPJS Kesehatan, masalah iuran yang kita bayar, masalah pelayanan yang kita terima, itu pentingnya kita mengetahui ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku pada BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Oke, pesan saya, jika teman-teman mau mengupdate informasi-informasi terbaru, bisa saja kunjungi channel saya, karena setiap ada perubahan-perubahan yang terbaru atau ada ketentuan-ketentuan yang lain, saya akan bagikan di dalam channel ini. Sampai di situ penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, salam untuk Anda dan salam untuk keluarga.